Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, tadi kita telah membaca bersama-sama salawat burdah kalangan Imam Busiri yang di dalamnya menceritakan tentang akhlak budi pekerti mulia yang dimiliki oleh Nabi yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan bait-bait burdah beliau Imam Busiri memuji dengan sangat amat tinggi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak lengkap kalau kita selepas membaca salawat kita tidak mendengarkan cerita hikmah nasihat dari seorang yang mana beliau ini adalah seorang pewaris Nabi, seorang khalifah Rasulullah, seorang penerus dakwahnya Nabi, yaitu kesayangan daripada Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, yaitu Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf radhiyallahu taala anhu. Qala radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Unduru ila sabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hilmih. Beliau Habib Muhammad bin Hadi memulai daripada nasihatnya dengan ucapan, coba kalian renungkan, coba kalian perhatikan, kalian lihat kepada sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalian perhatikan, renungkan, lihat bagaimana sifat toleransinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, kata beliau, syajjur ra'sah wa qasaruhu rubaiyatah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepalanya ini hampir terbelah. Kepalanya itu sampai berdarah-darah, bocok. Bahkan tidak cukup dengan itu, beliau memiliki gigi, antara gigi taring dan gigi serinya itu sampai patah, pecah. Wa huwa munkidun lahum minan nar. Sedangkan waktu itu keadaan tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kenyataannya sedang menyelamatkan orang-orang daripada siksa api neraka. Beliau tidak memerangi, beliau tidak menyakiti, beliau sedang berdakwah, mengajak orang agar kenal kepada Allah, ibadah kepada Allah, menyelamatkan mereka daripada siksa api neraka. Tapi justru Rasul sallallahu alaihi wasallam disakiti dengan seperti itu. Maka kata Habib Muhammad bin Hadi, ini persis seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Dulu kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalian ini berada di tepi jurang api neraka. Sudah berada di tepi jurang api neraka, tinggal mati dalam keadaan kafir di zaman jahiliyah, tidak kenal Allah, tidak tauhid, tidak menyembah Allah, kalian masuk ke dalam api neraka dulu. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Fa'anqadhakum minha. Allah menyelamatkan kalian dari terjun ke jurang api neraka. Kalian diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dulunya kalian ini sebenarnya sebentar lagi masuk ke dalam api neraka. Tapi Allah kenalkan agama Islam, Allah selamatkan kalian dengan keimanan, dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sang utusan itu, kata Habib Muhammad bin Hadi, wa ma'adzalika balagha bihil adza minhumul ghayah. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengemban tugas untuk menyelamatkan umat manusia daripada siksa api neraka, beliau sampai mencapai gangguan yang sangat puncak dari orang-orang yang mana beliau dakwahi waktu itu. Wahakadha, maka kata Habib Muhammad bin Hadi, begitulah kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam saja diganggu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja disakiti, kullu man qama maqamahu yu'dza bil magal. Maka setiap orang yang menduduki kedudukan Rasulullah, yang menjadi khalifah penerus Rasulullah di dalam berdakwah, maka orang yang menduduki kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah kepada umatnya, pasti orang tersebut akan diganggu, orang tersebut akan disakiti,
baik dengan bil magal ghairuhu fil hal wal mal ghairihima, maka orang tersebut pasti akan diganggu, akan disakiti, akan dibuli dengan ucapan, dengan komentar, dengan omongan dan lain sebagainya. Bahkan dalam keadaannya hidupnya nggak bisa tenang, ada aja gangguannya. Bahkan itu menimpa juga kepada hartanya, bisa habis di dalam berdakwah dan lain sebagainya. Gangguan-gangguan tersebut nyata. Sampai kapan? Ila zamanina hadza, sampai zaman kita sekarang, kata Habib Muhammad bin Hadi. Dari dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kita zaman Habib Muhammad bin Hadi, begitulah kenyataannya yang terjadi. Orang yang meneruskan estafet dakwah Rasulullah sudah pasti bakal disakiti, sudah pasti bakal diganggu, baik secara ucapan ataupun perbuatan, bahkan kepada hartanya. Maka kata Habib Muhammad bin Hadi, fa fi qissati Malik bin Dinar radhiyallahu taala anhu, bahkan ini terjadi juga kepada sosok seorang sufi, seorang pimpinan ahli ibadah di zamannya, seorang yang terkenal dengan kewaliannya, yaitu Al-Imam Malik bin Dinar radhiyallahu taala anhu, annahu laqiya rajulun, bahwasannya diceritakan dulu beliau pernah bertemu dengan seseorang, fa'salahu anil imran, maka orang tersebut bertanya kepada Malik bin Dinar tentang yang namanya perumahan. Di mana perumahan? Fadallahu Malik alal magbarah, dan dengan polosnya Al-Imam Malik bin Dinar ketika ditanya tentang yang namanya di mana perumahan, dia tunjukkan kepada itu yang namanya bukan perumahan tapi kober, pekuburan, tempat orang-orang yang sudah mati dikuburkan. Wa kana qasdur rajul imran dunya, yakni ad-diyar. Maksud tujuan orang tersebut bertanya kepada Malik bin Dinar di jalan itu, dia ingin nanya tentang perumahan dunia, yaitu bangunan, rumah, ada penduduknya. Faqala lahu Malik, hadzal imran. Maka dengan polosnya Malik bin Dinar justru menjawab, ini loh, ini yang dimaksud dengan perkampungan itu, ini bangunan ini, perumahan ini. Kenapa? Li'anna imran al-insan al-haqiqi alladzi ma yunaqqilu minhu illa ilal jannah aw nar. Karena sesungguhnya kampung yang abadi bagi seorang manusia yang hakiki, yang nyata, adalah perumahan atau rumah yang mana kalau dia tempatin, rumah tersebut akan berpindah. Orang itu bisa ke surga atau bisa ke neraka. Innama huwa qabr. Dan tidak ada yang lain kecuali yaitu kuburannya, rumah yang abadi yang akan ditempati, yang mana kalau sudah dari kuburan pasti tujuannya antara dua, kalau nggak surga ya neraka. Maka ketika mendengar ucapan Malik bin Dinar, fata'akhkhara ar-rajulu, maka orang tersebut mundur sedikit, lalu waqala lahu, seraya dia menghardik Malik bin Dinar, as'aluka 'anil imran, saya ini tanya kepada kamu tentang yang namanya kampung, perumahan penduduk. Wa tadulluni 'alal maqbarah, justru kamu tunjukkan kepada saya bukan perumahan tapi pekuburan. Tahta zaubi, kamu ini ngeledek saya. Wa daraba ra'sahu bi'asan kanat biyadih, bahkan bukan cuma menghardik saja, ini orang tidak segan-segan langsung memukul kepala Malik bin Dinar dengan sebuah kayu yang mana yang ada pada tangannya waktu itu. Maka ketika Malik bin Dinar dipukul dengan kayu yang ada di tangan orang itu, fathara dam min ra'sih, maka langsung mengalir darah segar dari kepalanya Malik bin Dinar. Fatata'a Malik ra'sahu liyufarrigha dam, maka Malik bin Dinar waktu itu langsung menundukkan kepalanya agar darah itu berhenti, habis, tidak mengalir lagi. Ketika itu setelah selesai, waqala, beliau justru malah berkata lagi, idrib ra'san tala ma'asallah,
pukul kembali lagi kepala yang sudah lama bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya layak untuk dipukul. Kepala saya layak untuk berdarah. Kenapa? Karena kepala ini telah lama bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendengar ucapan Malik bin Dinar yang minta dipukul lagi, fadhahabar rajul. Ini orang langsung bingung, ini orang gila kali ya. Tinggalin aja udah. Akhirnya ditinggalin sama ini orang. Falaqiyahu rajulun akhar. Maka di tengah jalan dia berjumpa lagi dengan seseorang yang lain. Ra'a ma sana'a bi Malik. Yang mana orang tersebut melihat perbuatan orang tadi kepada Imam Malik bin Dinar. Wa qala lahu. Maka orang tersebut menegurnya. Ya hada, madza fa'alta al-yawm minal ma'siyah? Ini orang, apa? Maksiat apa yang telah kamu lakukan hari ini? Perbuatan dosa macam apa yang telah kau perbuat hari ini? Beraninya engkau berbuat dosa hari ini. Apa? Darabta abada ahli zamanih. Kamu telah berani memukul seseorang yang paling banyak ibadahnya di zaman ini. Siapa dia? Malik bin Dinar Az-Zahid Al-Ma'ruf, yaitu Imam Malik bin Dinar, seorang yang zuhud, seorang yang terkenal dengan kesolehannya, seorang yang terkenal dengan yaitu ibadahnya. Faraja'a rajul ila Malik wa'tadhar ilaih wa talaba minhu al-'afw. Maka orang tersebut ketika sadar yang dipukul adalah Malik bin Dinar, dia langsung meminta udzur, dia langsung meminta maaf kepada Malik bin Dinar karena telah dipukul. Faqala lahu Malik, maka apa jawaban Malik bin Dinar, seorang khalifah Rasulullah, seorang penerus estafet dakwah Rasulullah? Maka ucapan beliau yang diucapkan, qad afautu anka, sungguh saya sudah memaafkan kamu. Wa da'autu laka bil jannah, bahkan tidak cukup saya kasih maaf saja, saya sudah mendoakan untuk kamu agar kamu berhak mendapatkan surga. Faqala lahu rajul, maka ini orang bingung, di orang kaget, kok ada orang udah dimarahin, dipukul, udah gitu ngasih maaf, didoain surga. Dan yang doain bukan orang sembarangan, orang soleh seperti Malik bin Dinar. Maka dia tanya kepada Imam Malik bin Dinar. Apa ucapan dia? Dia berkata, kefada, gimana ini? Hah? Dia bingung, kefada, gimana ini? Gagal. Maka Imam Malik bin Dinar tidak bingung menjawabnya. Dia justru menjawab, dia menjelaskan kenapa ini Imam Malik bin Dinar maafin dan doain dengan surga. Dia bilang li annaka darabtani, karena sebabnya itu kamu telah memukul saya. Sabartu, maka ketika kamu pukul saya bersabar. Saya dulunya bukan orang benar, saya ini orang yang banyak dosa. Saya taubat kepada Allah. Maka ketika saya diperlakukan seperti ini, saya harus sabar. Kepala ini sudah banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa thawabus sabr al-jannah. Dan pahalanya orang sabar tidak lain tidak bukan pasti Allah janjikan itu adalah surga. Fakunta anta sabab fi dzalik. Maka saya sudah bersabar, saya berhak masuk surga, maka penyebabnya tidak lain tidak bukan adalah engkau. Engkau penyebab saya sehingga saya berhak masuk surga dengan kesabaran yang saya miliki karena kau telah pukul saya. Wa may yasughuli an adkhulal jannah bisababik wa ad'ud laka binar. Dan enggak berhak dong, enggak pantas, enggak mengizinkan untuk saya masuk ke dalam surga karena sebab kamu, dan sedangkan saya mendoakan kamu untuk masuk ke dalam api neraka. Gak pantas, gak pantas. Mahadza minal insaf, ini bukan termasuk daripada keadilan.
Kata Imam Malik bin Dinar, yang adil itu adalah saya bisa masuk surga karena kesabaran saya, yang tadi kamu sudah pukul saya, maka saya juga harus bisa menyebabkan engkau masuk ke dalam surga dengan saya doakan engkau untuk ikut bersama saya masuk ke dalam surga juga. Ini baru adil. Maka kata Habib Muhammad bin Hadi selepas beliau bercerita seperti itu, unduru ila sabrihim wa hilmihim wa rahmatihim. Coba kalian renungkan, coba kalian perhatikan, coba kalian lihat dengan seksama kepada sabarnya para penerus Nabi, toleransinya, sifatnya yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh mereka, dan rasa kasih sayangnya mereka kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menginginkan umatnya masuk ke dalam surga. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam, dan ini semua karena rujukan mereka, sauri tauladan mereka itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam lama syujja ra'suh, ketika kepalanya itu terbacok, wa kasurat rubaiyatuh, dan di antara gigi taring dan gigi serinya sampai patah, Rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u lahum, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terluka, dalam keadaan giginya yang patah, beliau mendoakan kepada mereka orang-orang yang berbuat seperti itu, Allahumma gfir li qaumi, wahai Allah ampunilah kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena kaumku ini adalah orang-orang yang tidak tahu, tidak paham saya adalah Rasul, saya adalah Nabi, sehingga karena ketidakpahaman, ketidaktahuan mereka berani berbuat seperti ini, maka ampunilah kaumku ya Allah, karena mereka tidak tahu. Wa ma'adzalika sa'alahum malakul jibal an yutbiqa alaihim al-akhshabain, sedangkan waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ditawarkan, bahkan diminta oleh malaikat yang menjaga gunung-gunung untuk yaitu menggencet kaum orang-orang Taif yang menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dua bukit yang menghimpit mereka. Faqala, maka ketika ditawarkan permintaan malaikat yang menjaga gunung tersebut, jawaban Rasulullah, la, tidak, sekali-kali tidak. Inni arju an yakhruja min aslabihim man ya'budullah. Kalau mereka tidak beriman hari ini, saat ini, maka kata Rasulullah, saya masih berharap agar nanti di zaman yang berikutnya, generasi setelah mereka ada, yaitu orang-orang yang akan keluar dari sulbi-sulbi mereka, yaitu generasi anak-anak keturunan mereka yang akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak beriman mereka, kali anaknya bakal beriman. Kalau nggak anaknya, kali cucunya bakal beriman. Ini yang diharapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Maka kata Habib Muhammad bin Hadi, wa aman nahn law ahad fa'ala fina syai'an. Kalau ini kejadiannya kepada kita, seandainya seseorang berani berbuat kepada kita sesuatu seperti ini, wadanna halakahu fisa'ah, langsung kita pengen tuh orang celaka, kualat hari itu juga, detik itu juga. Wala nawadullahu biaulad, jangan sampai dia punya turunan, kalau bisa mandul sekalian, udah habis turunannya. Wala zikir, kalau bisa mati hari itu juga, udah nggak disebut-sebut lagi, habis, gak ada di alam dunia. Walakin hadza maqamuhu sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ini adalah kedudukannya siapa? Bukan kedudukan kita orang-orang biasa. Ini adalah kedudukannya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama qala sahibul Hamaziyah, sebagaimana pemilik kitab Hamaziyah, yaitu tidak lain tidak bukan adalah pengarang burdah juga, yaitu Al-Imam Busiri, di mana Imam Busiri dulu ketika mengarang burdah, beliau ini dibuli, nggak dimuliain, diejek oleh para alim ulama. Kenapa? Karena gara-gara kasroh, gara-gara khofat. Apa itu?
di mana bait syair burdah menggunakan kalimat kasrah, kalimat khafat. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqiku lihimi mi. Akhirnya i kasrah khafat. Kasrah itu adanya di mana? Di atas apa di bawah? Di bawah. Masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kedudukannya di bawah? Rasulullah itu maha tinggi kedudukannya. Ini dikasih kasrah, jelek ini. Begitulah orang-orang zaman dahulu. Mereka kalau melihat keindahan, yang dilihat bukan keindahannya, tapi dicari keburukannya. Kalau ada kertas bersih putih, ada titik aja, yang dibahas titiknya, bukan bersihnya, yang lain enggak. Begitulah Imam Busiri. Beliau ketika mengarang burdah begitu juga, diejek, dibully, dijelek-jelekin, sampai akhirnya beliau mengarang yaitu kitab Hamaziyah yang akhirannya huruf hamzah, dan akhirat huruf hamzah tersebut menggunakan rafa atau domah yang kedudukannya di atas. Dan ini bait tersebut diambil oleh Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam kitab Simtud Durarnya. Beliau mengutip ucapan Imam Busiri yang menjelaskan tentang sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahmatun kulluhu wa hazmun wa azmun wa waqarun wa ismatun wa haya'u. Rasulullah itu sifatnya adalah rahmat. Semua pada diri Rasulullah itu adalah kasih sayang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki keteguhan hati yang mantap, kesungguhan yang sangat luar biasa, dibarengi dengan ketenangan, dibarengi dengan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan dihiasi dengan sifat wahayau, yaitu dengan sifat rasa malu. Gak mentang-mentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jahilat qaumuhu alaihi fa'aghda wa akhul hilmi da'buhul i'da'u. Kaumnya itu gak paham, gak ngerti Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah diperlakukan seperti itu. Maka apa balasan Rasulullah? Rasulullah memberikan maaf kepada mereka. Dan pemilik sifat kesabaran itu kebiasaannya pasti selalu memberikan maaf kepada orang-orang yang telah berbuat salah kepada dirinya. Inilah pujian Imam Busiri kepada yaitu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga cerita daripada Habib Muhammad bin Hadi yang menceritakan kepada kita bagaimana perangai tingkah laku Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya, para penerusnya dari para aulia Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang mengenal daripada guru kita ad-da'i ilallah biqaulih wa fi'lih wa lubbih wa qalbih Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, yang mana beliau mengikuti jejak datuk-datuk beliau sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disakiti, dicaci, dihina, difitnah, tapi lihat bagaimana kita punya guru. Beliau mengikuti akhlak budi pekerti yang diceritakan Habib Muhammad bin Hadi Segaf. Semoga guru kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, didekatkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan bersama datuk-datuknya, dan kita semua tidak diharamkan mendapatkan keberkahan beliau. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani.